Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Banyak sekali yang menanyakan tentang nikah di Hong Kong. Waduh, kayak saya ini suhunya nikah di Hong Kong. Jadi, bagaimana sih caranya menikah di Hong Kong? Nah, ini mungkin saya sudah buat konten berkali-kali. Ya wis, nggak apa-apa. Saya akan lanjutkan aja. Jadi, jadi pertama kali kalian harus punya cowoknya dulu sebelum kalian menanyakan saya tentang nikah. Loh, ngelanang ini gak ono ya, apa lek kamu nanya tentang syarat-syarat nikah ya. Pertama kalian harus punya cowok dulu, dan cowoknya itu tinggal di Hong Kong. Ini untuk syarat-syaratnya menjadi nyonya di Hong Kong. Oke. Jadi kalian harus punya cowok yang punya residen Hong Kong, permanen Hong Kong. Setelah kalian pacaran, bagaimana seperti apa saya kurang tahu, terserah Anda. Saya tidak mengajarkan tip-tip bagaimana mencari cowok di Hong Kong ya, tapi saya mengajarkan tip-tip kalau sudah punya cowok untuk kedepannya seperti apa. Oke, pertama, apakah laki-laki itu benar-benar ingin menikahimu? Ini yang harus dipastikan. Dan apakah kamu sudah benar-benar siap untuk menikah? Beda culture, beda latar belakang budaya, agama, dan adat istiadat. Jika kalian sudah berani menyatakan siap, maka langkah berikutnya adalah mendaftarkan dirimu pada merit register yang ada di Hong Kong. Bagaimana caranya, Miss? Kamu bisa online, submit secara online, atau kamu telepon, atau datang langsung di beberapa tempat, di Satim, di Sentral, di Tuen Mun, di Tim Sacoy, di beberapa tempat. Banyak sekali, kalian bisa lihat di websitenya merit register. Dan kalau kalian mau apply, apa sih yang pertama kali harus, kalau kalian daftar, itu kalian harus datang memilih hari atau daftar dulu. Kalau cowoknya sih biasanya bawa KTP, alamat. Jadi untuk menikah itu si cowoknya gampang sekali, bawa KTP dan alamat, nggak bawa apapun. Nah, sampean jika sampean adalah seorang pembantu, maka apa yang perlu kamu lakukan adalah pertama, bawa KTP-mu dan paspormu. Nah, apakah harus ada visa atau kontrak kerja? Nah, ini alternatif ya. Kalau kalian di sini sebagai pembantu, otomatis butuh dong visa dan kontrak kerjamu. Dan setelah itu yang ditanyakan adalah kamu masih single atau tidak. Nah, dan saat kamu single dan dicek di imigrasi kamu single, itu selesai. Tapi kalau kamu bilang single, ternyata kamu di imigrasinya waktu ngisi KPPE itu adalah form pertama kali kamu masuk Hong Kong, itu menikah. Nah, ini jadi prahara, ini sering kali terjadi. Bagaimana caranya untuk menangani prahara itu? Bisa hubungi saya secara langsung aja, datang ke tempat saya. Karena ini banyak sekali syarat-syaratnya dan apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kalian everything smooth, bahasa Inggris tak campur gitu ya. Jadi kalau calon suamimu KTP dan alamat aja. Untuk kamu sendiri, kalau kamu adalah seorang pembantu, yang dibutuhkan adalah KTP, paspor, kontrak kerja, dan visa yang masih berlaku. Dan surat single tadi, kalau ada single ya, kalau masih single ya single itu tadi, yang penting tidak berbenturan dengan waktu pertama kali kamu ke Hong Kong. Setelah itu kalian memilih hari dan tempat di mana kalian akan menikah. Setelah itu jebret, menikah harus dibutuhkan 2 saksi. Nah, kalian kalau nggak bisa bahasa itu dibutuhkan translator. Tapi kalau kalian sudah bisa bahasa, baca, selesai, nggak perlu translator. Setelah kalian menikah, setelah kalian menikah jadi selesai ya, surat nikahnya sudah selesai, dan kamu masih bekerja di rumah majikan, apakah itu punya efek? Ya nggak punya efek. Kan kamu masih belum apply ke imigrasi. Jadi kan kamu masih belum mati visanya. Jadi kamu tetap aja bekerja di rumah majikan. Kamu nggak perlu ngomong sama majikan bahwa kamu menikah atau seperti apa, nggak apa-apa. Lanjut aja sama majikan. Nah, step kedua. Jadi step ketiga ya. Step pertama adalah cari cowoknya dulu. Step kedua adalah menikah. Step ketiga adalah apply dependent visa. Step ketiga ini agak rumit, tapi saya rasa tidak juga, sangat gampang sekali. Setelah kalian menikah, apa aja yang perlukan untuk apply dependent visa di Hong Kong? Pertama, untuk suamimu, KTP, alamat, dan pendapatan. Itu aja, 3 itu aja. Nah, untuk kamu sebagai istri, apa yang dibutuhkan? KTP kamu,
paspor kamu, visa kamu, kontrak kerja kamu yang masih berlaku, KTP kamu Indonesia, dan KK. Atau dan akte kelahiran. Jadi KTP, KK, akte kelahiran. Sorry, saya ulangi sekali lagi buat ceweknya ya. KTP Hong Kong, KTP Indonesia, paspor, visa, kontrak kerja, dan KK serta akte kelahiran. Ini dari pihak ceweknya. Plus fotokopi surat nikah kalian yang di tahapan pertama, fotokopi surat nikah kalian dan foto pernikahan kalian. Foto pernikahan kalian. Jadi setelah itu disubmit ke imigrasi lantai 2. Jadi kamu sendiri aja datang ke sana, dikirimno atau bojomu dewe dikirimno cop-cop. Yang satu dibawa pulang sambil mengisi formulir juga ya. Ada formulirnya untuk apply dependent visa. Nah, setelah mengisi formulir dikirimno jebret, bojomu ngisi formulir, kamu ngisi formulir. Setelah 2 minggu akan ada kirim surat lagi. Imigrasi akan membalas surat itu di alamat suamimu. Karena sudah menikah, saya panggil suami ya. Setelah itu suamimu akan menerima surat yang mengatakan bahwa application with reference number ini telah submit pada tanggal seperti ini. Akhirnya mereka akan mengatakan menunggu 4 atau 6 minggu lagi visamu turun. Nah, di dalam setelah 2 minggu itu apakah ada lagi pertanyaan? Biasanya ada, Mbak. Imigrasi akan mengirimkan surat ke suamimu. Pertama yang ditanyakan adalah bagaimana kamu mengenalnya. Jadi suamimu itu akan ditanyain bagaimana kamu mengenal istrimu ini. Mereka akan butuh bukti termasuk screenshot WhatsAppan atau email atau apapun sebelum kalian menikah itu bagaimana perkenalannya. Biasa harus explain dulu ya. Jadi suamimu itu harus menulis dulu. Dan yang kedua, setelah itu apa yang dibutuhkan adalah apakah suamimu itu punya tanggungan bank? Apakah suamimu itu punya tanggungan bank? Jadi kalau suami punya utang bank, apakah boleh? Tapi apakah mereka menunggak? Itu aja yang ditanyakan oleh pihak imigrasi. Jadi kalau suamimu tidak punya tagihan bank dan tidak punya rekod kriminal, maka visamu dalam 6 minggu itu akan keluar. Tapi jika suamimu mempunyai rekod kriminal, biasanya itu sangat susah sekali untuk kamu keluar visa. Atau suamimu punya utang bank tidak dibayar, itu sangat susah sekali. Nah, dari sini setelah visamu turun, terus kamu booking buat KTP. Setelah kamu memiliki KTP resident, jadi KTP resident dan permanen itu beda ya Mbak ya. Kalau resident itu cuma dikatakan Hong Kong resident, Hong Kong saja atasnya apa-apa gitu terus namamu. Tapi kalau yang permanen atasnya itu Hong Kong permanent resident. Jadi bedanya cuma di situ dan di baliknya itu ada tulisannya permanen. Kalau yang biasa itu cuma Hong Kong saja. Nah, kalau setelah mendapatkan KTP itu saya masih ada di rumah majikan nih Miss. Bagaimana? Ya, kamu harus memutuskan hubunganmu dengan majikan. Dan seandainya kamu masih ingin tetap kerja di rumah majikan, apakah boleh? Boleh. Bebas. Setelah kamu memiliki KTP Hong Kong, jadi KTP-mu lama itu diminta oleh pemerintah Hong Kong. Jadi kamu akan diberikan KTP baru dengan resident. Jadi pertamanya kamu adalah pekerja migran diganti dengan resident. Setelah itu kamu bebas bekerja dimanapun. Kamu bebas bekerja dimanapun. Dan jika pendapatanmu melebihi 15.000 atau 16.000, maka di tahun berikutnya kamu akan membayar pajak Hong Kong. Jadi itu sangat mudah sekali ya. Tapi banyak sekali kendala saat kalian itu apply pernikahan. Biasanya kalian tuh yang paling jadi kendala adalah umur kalian beda atau nama kalian beda. Akhirnya kalian tidak bisa atau tidak dapat informasi atau data itu dari Indonesianya sana. Nah, bagaimana caranya Miss? Ini pribadi aja. Saya bisa bantu nih kalau surat-suratnya kurang. Soalnya ada beberapa orang yang sudah saya bantu nih. Ya syukur alhamdulillah puji Tuhan saya bisa menyelesaikannya. Jadi apakah beda tahun itu bisa menikah di Hong Kong? Bisa. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kita harus menyesuaikan juga di Indonesia sana dengan Dukcapil atau apapun proses secara legal. Jadi buat teman-teman yang selama ini khawatir karena namanya beda atau tahunnya beda atau seperti apa beda, apakah bisa diproses menikah dengan orang Hong Kong? Itu bisa. Yang paling susah itu saat kau papa E-nya kalian.
Jadi waktu datang ke Hong Kong kalian ditulis single padahal kalian sudah menikah, ditulis menikah padahal kalian single. Ini yang menjadi problematika yang sangat berat sekali. Nah, ini adalah PR buat kalian, karena itu kalian kalau kau papi itu ya memang sulit ya, karena agent tidak pernah menanyakan kalian sudah nikah atau belum. Jadi itu aja cara-cara untuk menikah dengan orang Hong Kong. Pertama adalah punya cowoknya dulu, kedua cowoknya siap menikahimu, ketiga dan cowoknya bersedia memberikan informasi tentang residen atau visa dependent. Jadi buat kalian semua yang selalu inbox nanyain bagaimana caranya menikah dengan orang Hong Kong, saya sudah jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi ada sesuatu yang ingin lebih dan kalian masih tidak paham, kalian boleh datang ke kantor saya secara langsung dan tidak langsung. Dan ingat, saya tidak peduli suami kamu adalah residen atau enggak, datang ke tempat saya yang sopan ya Mbak ya. Jangan mentang-mentang kamu bawa laki-laki orang Hong Kong terus kamu seenaknya sendiri tidak sopan sama saya. Saya gregetan banget ya, karena saya ada orang bawa suaminya ke sini, dia selalu sombong banget mengatakan bahwa dia itu, aku loh permanen Hong Kong. So what? Jadi itu yang sering kali saya pertanyakan, so what? Jadi saya tidak suka dengan seorang laki-laki ataupun seorang perempuan datang ke rumah saya, ke tempat saya, menyatakan kesombongannya. Karena saya sendiri sebagai yang tuan rumah aja bukan tidak ingin disombongin. Terus kamu sombong banget dan kamu mengatakan bahwa kamu Hong Kong yan kan, kentima Hong Kong yan hetimnya. Nyatanya kamu Hong Kong yan juga nggak tahu, makanya kamu tanya saya. Jadi kalau kesini bawa calon suamimu atau suamimu dengan nada-nada sombong, sebaiknya jangan dibawa ke sini. Hanya beberapa orang aja yang ngerti kesini itu bawa kerupuk, bawa buah, bawa jambu. Ada beberapa orang yang tidak sopan sama sekali, bahkan ngomong apa? Di tempat banyak orang dia bilang, tingke om mai osin nih. Emangnya kalian bayar saya? Nah ini tak tunda ya. Kecuali kalian datang ke sini bayar saya, booking saya, kalian boleh ngomong aku dulu. Ingat, di sini adalah konsultasi gratis dan informasi gratis. Mau ditanggapi nggih monggo, nggak mau ditanggapi monggo. Banyak kok tempat-tempat lain yang menyediakan informasi, bukan cuma saya saja. Ya, itu aja ya. Jadi kalau kalian punya pasangan yang orang kaya raya lebih kaya daripada saya, so what? Saya tidak peduli itu. Yang saya tahu adalah saya cuma memberikan informasi yang menurut saya adalah layak. Jangan jangan pamer pacar sama saya. Jangan pamer suami sama saya. Karena kalau dibandingkan dengan kalian, saya nggak ada apa-apanya. Kalian punya suami atau punya pacar lebih kaya dari saya, tapi saya tidak peduli. Kalian datang ke sini adalah untuk menanyakan bagaimana prosesnya. Ini menurut pengalaman saya. Jadi buat teman-teman itu aja. Jika ingin menikah dengan orang Hong Kong, pertama yang perlu dilakukan adalah cari cowoknya dulu. Lah kalau cowoknya belum ada, ayo ora usah rame. Ngerti? Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.